menghadapi perubahan, kuat, kemudian bijak. Kalau kita nggak punya fondasi yang kokoh, rumah tangga dengan akidah ya, maka rumah tangga kita bisa aja goyah. Kalau tidak ada kebijaksanaan dalam menyikapi perubahan, kita juga bisa salah langkah. Nah, ibu-ibu sekalian, rumah tangga itu adalah salah satu tempat ujian dan juga tempat untuk beribadah. Allah berfirman di surat Ar-Rum, ya, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan Dia menjadikan di antara kalian rasa kasih sayang, ya, rasa kasih dan sayang. Jadi ayat ini, ya, ibu sekalian, menunjukkan kepada kita bahwa pernikahan itu bukan cuma bersatunya dua fisik, tapi menghadirkan mawaddah. Ya, mawaddah, rasa cinta dan juga rahmah atau kasih sayang. Ya, silakan disebarkan dulu ininya, mejanya. Ya, nggak apa-apa, iklan dulu. Sudah cukup ya? Ya, jadi cinta dan kasih sayang ini tidak datang otomatis, dia harus dijaga, harus dirawat, dan yang penting harus diuji. Cinta itu harus diuji. Bener nggak nih cintanya? Cinta sama Allah diuji, cinta sama suami diuji, cinta sama anak juga diuji. Nah, ujian rumah tangga bisa dalam berbagai macam bentuk. Ada yang masalah ekonomi, ada yang perbedaan karakter, ya. Beda nggak bu karakter ibu sama suami? Beda ya. Itu suami sama istri, ada yang satunya ekstrovert tahu ya? Dia ekstrovert tuh suka ngobrol, suka ngumpul. Jadi energinya dapatnya kalau ngumpul. Dari ngumpul dia dapat energi, ngecas terus baterainya. Dia seneng cerita, ya. Tapi misalnya pasangan yang satunya introvert, lebih suka menyendiri, nggak suka ngobrol, nggak nyaman kalau terlalu sering sosialisasi, nggak nyaman kalau terlalu sering mengakrabkan diri dengan orang lain. Kan ada orang yang kayak gitu ya, banyak ya. Pokoknya introvert sama extrovert ini adalah dua karakter yang pasti ada di antara di sekeliling kita. Kalau misalnya ibu habis ketemu nih, kalau yang extrovert dari sini ngajak makan bakso, habis makan bakso nanti sore ada lagi, itu extrovert. Kalau yang introvert bu, pulang dari sini bu, yang dibayangin apa? Kasur, capek. Jadi kadang-kadang saya sendiri ini ya, saya introvert juga, walaupun kalau kata teman saya yang sarjana psikolog, dia bilang ibu mah ambivert gitu, jadi maksudnya dua-duanya gitu. Jadi saya kalau habis ketemu sama orang-orang, itu energi saya kayak kehabis gitu, kayak kepake, terus pulang pengen tidur gitu. Kadang-kadang saya mikir gini, duduk-duduk lagi capek gitu ya, kan tadi cuma duduknya bareng-bareng sama orang-orang, kan tadi cuma duduk, kenapa capek begini ya? Ternyata orang introvert begitu, nggak suka tuh gaul-gaul yang terlalu ini, walaupun tetap butuh sosialisasi, tapi nggak begitu suka terlalu ini, lebih senang menyendiri. Nah, kalau suaminya ekstrovert, istrinya introvert, ini bisa jadi potensi konflik. Misalnya apa? Suami ngerasa istrinya tuh kok dingin ya, ditoel gitu. Kalau yang ini kan ayo gitu, tapi kalau yang introvert apaan sih gitu. Siapa yang di sini begitu? Nggak antusias gitu. Jadi suami ini ngerasa kalau ketemu sama keluarganya, ya keluarganya gitu, pengennya tuh si istri ceria gitu, ayo ngobrol akrab gitu. Bisa ya, namanya ini bukan berarti nggak bisa ya, bisa. Cuma nanti pas sampai di rumah dia capek. Nah, suaminya harus memahami. Begitu pulang ke rumah, si istri nyari sofa gitu. Kenapa?
habis ngobrol capek. Nah, suami harus paham. Jangan bilang, tuh cucian piring numpuk. Ntar dulu si istri lagi pengen istirahat. Ini perbedaan-perbedaan yang sangat mungkin bisa terjadi. Jadi istri bisa saja lelah karena dituntut untuk terus aktif gitu. Maka solusi bijaknya bagaimana? Saling memahami dan buat kesepakatan waktu bersama dan juga waktu pribadi. Kalau si istrinya lagi kepengen sendirian, suaminya mestinya memahami. Begitu juga sebaliknya. Atau perbedaan yang lainnya, misalnya si istri, jadi kalau saya gini-gini yang sebelah sini istri ya, istrinya ini perfeksionis, semuanya harus rapi, terjadwal, harus detil, pokoknya harus di tempatnya, pokoknya di kasur nggak boleh ada apa-apa, cuman boleh ada bantal guling doang, nggak boleh ada HP, nggak boleh ada handuk, nggak boleh ada cemilan gitu ya. Suaminya santai, dia nggak terlalu mempermasalahkan hal-hal kecil, pokoknya fleksibel, ya udahlah gitu. Kalau yang santai begini, misalnya kerjaan mbak di rumah misalnya ada dikit-dikit masih sisa-sisa dicuci yang piring, kadang-kadang kecuci gitu ya. Kalau yang perfeksionis kan ini yang kedua dulu nih sama kerjaan mbak yang kayak begini. Tapi kalau suami santai, walaupun setrikaannya masih ada lecek-lecek apa, santai aja. Tapi kalau perfeksionis nggak bisa, setrikaan harus licin. Ibu-ibu yang di sini yang model setrikaan licin atau setrikaan mana? Nah, ini bisa jadi potensi konflik karena apa? Istri merasa suaminya nggak peduli, suami merasa istrinya terlalu cerewet. Ini kalau nggak dikertiin satu sama lain, ini bisa konflik lagi. Bagaimana solusinya? Belajar kompromi. Yang satunya nih si istri nurunin standarnya, yang suaminya ningkatin perhatiannya, nanti ketemu begitu. Atau perbedaan yang lainnya apa? Suaminya cepat emosi, suaminya cepat emosi, istrinya pendiam. Suaminya cepat marah, kalau ada apa-apa langsung bereaksi, kalau kesel langsung bereaksi, tapi kalau istrinya mendingan diem kalau ada apa-apa, ya. Akhirnya apa? Suami merasa diabaikan, istri merasa dia tidak dihargai emosinya dan seterusnya. Bagaimana ini? Mesti komunikasi. Jadi perbedaan macam-macam itu, banyak sekali perbedaan antara suami dengan istri. Belum lagi perbedaan madhab fikih misalnya. Si suami dari Muhammadiyah, si istri dari NU, ketemu dalam pernikahan. Suami kalau habis wudhu nggak apa-apa tuh sentuhan suami istri, ya, nempel kulitnya gitu. Si istri nggak mau, istri kan NU, ya kan, kalau misalnya sentuhan kulit batal. Nah suaminya jangan dikit-dikit, dikejar-kejar tuh istri ya, karena apa? Biar istrinya digodain gitu ya, biar batal. Nah ini kalau sama-sama mengerti beda mazhab pun nggak ada masalah. Tapi kalau nggak saling mengerti, itu bisa berantem dulu tuh, berbeda-beda mazhab begitu ya. Jadi macam-macam begitu tadi perbedaan karakter. Kemudian perubahan peran dalam keluarga gitu ya. Yang tadinya ayah bekerja tiba-tiba nggak bekerja, mungkin ada di kantornya ada pengurangan karyawan, akhirnya harus ngurus rumah sementara istrinya bekerja. Ini kalau nggak di kompromi gitu ya, nggak saling memahami, ini bisa konflik juga. Atau campur tangan pihak luar macam-macam lah, entah dari keluarga dekat atau dari teman dan seterusnya, atau kesibukan yang akhirnya kita tidak bisa komunikasi. Komunikasi suami istri itu penting sekali. Kadang-kadang kita ngerasa udahlah yang penting udah ketemu gitu. Tapi seringkali komunikasi bisa menyelesaikan banyak hal. Termasuk misalnya di perbedaan tadi ya, suami itu kalau tidur maunya suhunya 20 derajat, istrinya maunya 28. Bu tahu tuh 28 bisa ngerasa gak mau 28, anyep bu ya. Jadi ini nih yang satunya 20, yang satunya 28, tidur dalam satu kamar. Kebayang nggak?
Si suami apa namanya? Suami kalau ngikutin istri nggak bisa tidur, besoknya mau kerja. Si istri ngikutin suami, kedinginan, badan ngilu-ngilu, besok masuk angin. Yang mijitin nggak ada, udah berangkat kerja. Akhirnya gimana, turunin deh. Si suami nurunin dari 20 jadi 24. Istrinya masih kedinginan 24. Ya udah 25, masih gak cukup juga karena 25. Akhirnya suami udah kegerahan 25. Ini biasanya mama udah usia 40 ke atas tuh ngalamin yang kayak gini. Akhirnya apa? Pisah. Pisah ruangan, bukan pisah rumah tangga ya. Pisah tuh ruangannya. Yang satunya pakai kelambu aja, pakai kipas angin, yang satunya tetap. Tapi ini tetap bisa dikompromikan gitu. Dengan cara apa? Tetap bisa komunikasi. Jadi dibangun tuh komunikasinya sebelum tidur, tetaplah komunikasi dulu, namanya pilotok. Aku pilotok. Ngobrol di atas bantal, ya, ngobrol dulu gitu. Nanti kalau selesai itu pisah. Besoknya ketemu lagi, peluk-peluk lagi. Itu bisa diatur gitu ya. Soalnya ada yang kayak gini, nangis dia si istri. Apa harus begini ya? Udah gak sekamar lagi sama suami. Gak harus begitu, dihadapi aja. Kemudian tantangan zaman ya, tantangan zaman. Beda gak Bu sekarang sama zaman dulu? Beda ya. Zaman dulu itu gak ada HP, nggak ada TV, mungkin juga TV mungkin ada, tapi maksudnya nggak kayak sekarang gitu. Akhirnya mudah sekali kita bermedsos dan seterusnya, di situ bisa terjadi banyak hal ya. Nah, jadi semua itu adalah bagian dari ujian hidup ya ibu-ibu semuanya. Dan Allah tidak pernah tuh menjanjikan rumah tangga nggak ada masalah. Allah nggak ngejanjiin kalau rumah tangga itu nggak bakal ada masalah, pasti adem ayem aja. Enggak, justru Allah menjanjikan pahala yang besar bagi orang yang bersabar. Ya, seperti disampaikan di surat Al-Baqarah ayat 155. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyirus sabirin. Dan sungguh akan kami berikan ujian kepadamu gitu. Dengan apa? Dengan ketakutan, dengan kecemasan dan seterusnya. Dan Allah akan memberikan kabar gembira buat orang yang wabasyiris sabirin, dan Allah memberikan balasan kabar gembira ya buat orang yang bersabar. Yang bersabar yang kayak gimana? Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang kalau dikasih musibah ngomongnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kalau dikasih musibah nih, kita ya Allah ini adalah untuk Engkau, wa inna ilaihi raji'un, dan kita juga akan kembali kepada Engkau. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ini bukan cuma ucapan yang diucapkan saat orang meninggal, tapi apapun yang terjadi sama kita ucapkan seperti itu. Cuma jangan salah penempatan ya. Kadang begini, kita kan ada juga yang namanya tradisi. Tradisi di lingkungan kita, kalau ada orang sakit, kita ngomongnya apa? Semoga cepat sembuh, syafaqillah. Jangan kita bilang innalillahi. Saya pernah ngeliat HP gitu ya, pas kok ngomong innalillahi, meninggal. Pas lihat kata saya, oh sakit. Kita orang yang ngucapinnya bilangnya innalillahi. Kalau bisa ucapan kita pun itu disesuaikan dengan tradisi. Tradisinya orang kalau sakit kita nggak ngucapin innalillahi. Kalau gitu takutnya kan merasa disumpahin cepet meninggal. Ya, jadi innalillahi itu buat kita nyadarin gitu loh, oh bahwa setiap musibah, setiap apa yang kita alami ini adalah ujian dari Allah dan semuanya akan kembali kepada Allah. Nah, kemudian bagaimana cara menghadapi ujian itu? Tadi di judulnya dikatakan akidah. Akidah yang kokoh itu adalah fondasi utama. Dalam menghadapi berbagai ujian rumah tangga, kita membutuhkan akidah yang kokoh. Apa itu misalnya? Maksudnya apa? Jadi akidah itu keyakinan kita terhadap Allah, takdirnya, keadilannya, dan juga janjinya. Misalnya nih, apa yang terjadi sama suami?
gimana gitulah, dia lagi ngelakuin apa. Terus kitanya kalau kitanya punya fondasi akidah yang kokoh, kita bilang ini sudah takdir saya harus bisa menerima dan saya akan menghadapinya dengan baik. Sama ketika misalnya ada yang terjadi sama si anak nih gitu di rumah kami ya, itu anak kami gimana gitu. Kemudian cara menasehati si anak ini, suami saya bilangnya ini takdir buat Abi gitu. Jadi kita ngajak dia ngajak dia ngebuka pikiran dulu bahwa ini adalah takdir Abi, sehingga jatuhnya nggak marah ke anak. Kadang orang sebenarnya hatinya marah, tapi kalau marahnya jadi ngebentak-bentak, jadi ngomelin, menghukum dan seterusnya, bisa aja sih dia bisa berubah, tapi bisa juga malah jadi semakin parah gitu kan. Jadi itu yang nggak dimauin sama Abi gitu kan. Jadi Abi suami saya jadinya ininya lebih kepada ini takdir saya, dia melakukan itu, ini adalah takdir saya. Jadi itu yang disampaikan kepada anak, kamu seperti ini, hidup ini adalah takdir buat Abi dan Abi harus menerima. Baru setelah itu sudah terbuka hatinya, baru kemudian dinasehati dan nasehati. Seperti itu. Nah, jadi ketika kita menghadapi persoalan dengan dalam rumah tangga kita percaya dulu bahwa setiap ujian itu datang dari Allah dan pasti ada hikmahnya. Walaupun itu berbentuk dari kesalahan suami yang nggak bisa kita terima gitu, ya. Tapi kita yakin gitu bahwa ini adalah ujian dan pasti semua ada hikmahnya. Kemudian yakin bahwa solusi ada pada syariat Islam, bukan pada emosi kita. Kalau kita solusinya adalah pada di emosi, di ego, itu belum tentu ya jadi benar gitu. Yang ada malah jadinya makin menyebar gitu kan persoalannya. Kemudian keteguhan untuk tidak menyerah. Jadi kita jangan ketika ada masalah nyerah gitu, ya. Kita harus teguh gitu bahwa ini semua namanya masalah pasti harus terjadi gitu. Setiap orang punya masalah dan mesti dihadapi. Misalnya nih, ketika ekonomi rumah tangga sedang sulit, orang yang lemah akidahnya itu akan menyalahkan pasangannya. Kamu sih males kerjanya gitu ya. Nah itu bahkan akhirnya menggugah takdir. Kalau ada suatu kesalahan, ada sesuatu terjadi, itu jangan limpahkan kepada dia doang, karena yang namanya sesuatu terjadi itu ada faktor internal dari dianya juga, tapi ada faktor eksternal dari lingkungan. Mungkin orang kerja di kantornya gimana, atau mungkin situasi seperti apa, jadi akhirnya ekonominya kurang baik gitu. Jadi kesalahan tidak harus selalu ada pada orang pasangan. Orang yang kuat akidahnya akan mencari solusi sambil tetap sabar, yakin bahwa rezeki itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah langsung ketiga aja ya. Ya tadi kan yang kedua akidah yang kokoh. Yang ketiga adalah menyikapi perubahan dengan bijak. Kita berubah nggak Bu? Tadi saya dikatakan di awal kita semuanya berubah. Mungkin dari awalnya kita ini muda, dulu cantik, sekarang kecantikannya sudah berbeda. Sekarang cantiknya pindah ke hati. Wajahnya mungkin kurang cantik, tapi kemudian hatinya yang makin cantik. Itu perubahan. Atau yang tadinya normal, kemudian mengalami sakit dan akhirnya harus katakanlah diambil anggota tubuhnya, kan udah nggak sempurna lagi tuh. Itu kan perubahan gitu. Nah ketika suami istri yang tadinya sempurna kemudian menjadi tidak sempurna, dulu kan menikah dalam keadaan sempurna, pas seiring berjalan waktu akhirnya tidak sempurna lagi. Bagaimana sikap kita dengan menghadapi pasangan yang sudah tidak sempurna lagi? Itu kan perubahan. Jadi perubahan itu kalau kita hadapi dengan bijak, ya, itu insya Allah kita akan terima apa adanya, gitu. Kemudian zaman juga berubah, teknologi berkembang, gaya hidup bergeser. Akhirnya pola komunikasi suami sama istri, sama anak-anak itu juga bisa berubah.
berubah. Tadinya kita kalau ngomong aja langsung, sekarang seringkali pakai WA, ya kan? Ngomong malu pakai WA aja, I love you. Kemudian anak-anak hidup di dunia yang berbeda dari orang tuanya, ya anak-anak hidup berbeda dari kita kan, maka dibutuhkan kebijaksanaan supaya kita bisa adaptasi, tapi nggak kehilangan nilai-nilai Islam. Misalnya apa? Kita jangan terlalu kaku, tapi juga tidak pula lepas kendali. Misalnya zaman sekarang HP pasti orang butuh. Kemudian yang namanya kaku, misalnya nggak boleh pegang HP gitu. Nah itu terlalu kaku, ya kan? Karena nanti di luar dia ngeliat teman-temannya pada pegang HP juga, gitu. Jadi yang lebih baik adalah tetap membuat aturan, tapi juga tidak lepas kendali. Mampu memilah antara budaya yang baik dan juga yang merusak. Tidak terpengaruh oleh media sosial dalam menilai pasangan kita dan juga pernikahan kita. Kadang kalau kita ngelihat di media sosial, dia jalan-jalan loh ke tempat bersalju, kita pengen juga. Dia anniversary-nya begini loh gitu. Pokoknya pas kita ayo kita anniversary seperti yang di itu nih kayak gini nih gitu. Jadi akhirnya ada ngebandingin. FOMO, tahu FOMO ya? Fear of missing out. Takut kalau kita ketinggalan zaman, ketinggalan sama yang lainnya. Kalau yang lain udah begitu, kita yang nggak begitu, kayaknya takut ketinggalan. Itu namanya FOMO. Nah seringkali orang-orang FOMO begitu, itu ujung-ujungnya juga nyesal juga. Contoh kemarin FOMO yang lagi ini tuh beli boneka Labubu, tahu ya? Labubu tuh sampai jutaan ya. Emang kalau udah sampai di rumah itu barang masih kita senengin terus? Belum tentu. Biasanya apapun barang yang masih ada di toko, masih di toko online, kalau belum jadi milik kita masih 100% ingin memiliki. Tapi begitu sampai rumah, persentasenya menurun. Itu yang saya pernah baca penelitian juga kayak gitu. Ya menurun lah. Jadi pas udah sampai rumah nih, barang udah sampai rumah, kepuasan kita terhadap barang itu udah turun jadi kurang lebih 90 atau 80%. Setelah seminggu, kepuasan kita terhadap barang itu menurun. Setelah sebulan, kepuasan kita semakin menurun. Gitu. Jadi ngapain gitu yang udah terpengaruh? Ujung-ujungnya, ya ngapain beli yang kayak gini? Ujung-ujungnya dijual. Dijual harganya turun. Seperti itu ya, jadi nggak mudah terpengaruh dengan gaya orang lain gitu, gaya mesra-mesraannya orang lain. Kok aku nggak digituin, nggak dikasih bunga, kok aku nggak digituin sih, nggak dipeluk, padahal mau udah tiap hari juga digituin sama suaminya, kata suaminya kurang apa. Habis yang dilihatin gituan terus. Jadi padahal bisa jadi itu di luar, yang tampak di luarnya belum tentu seindah kenyataannya ya. Orang yang bijak itu akan fokus pada komunikasi nyata, bukan cuma pada pencitraan yang ada di situ ya, di media sosial. Jadi ibu sekalian, menjaga keharmonisan itu butuh kerjasama ya. Keharmonisan tidak muncul begitu aja, harus dibangun di antara dua belah pihak. Kita kan suami istri satu tim ya, satu tim. Kalau ibaratnya main bola, kalau misalnya main bola gol gitu, kita nggak bisa tuh mengeluh-elukan cuma siang ngegolin doang, ya kan? Tapi yang harus kita puji semuanya satu tim itu, mereka tim yang kompak. Seandainya itu tim nggak kompak kan nggak mungkin juga bisa ngegolin. Jadi suami sama istri kalau misalnya ada yang sukses gitu, maka suksesnya karena satu tim gitu. Tapi kalau ketika ada satu hal yang gimana juga kita satu tim gitu. Jadi kita mesti saling memahami, bukan menuntut. Kemudian saling mendoakan, jangan saling mencurigai. Ntar suaminya lagi ke toilet, buka-buka handphonenya. Ntar suami lagi ke toilet, sehari ke toilet 5 kali ngeliatin itu ya. Jadi akhirnya curiga terus gitu. Padahal pas dilihat gak ada apa-apa. Curiga lagi. Itu capek bu hidup dengan penuh kecurigaan gitu. Lebih baik apa? Doakan. Ya Allah, mudah-mudahan engkau
jaga suamiku gitu. Kemudian saling menasehati, bukan saling menyalahkan. Allah berfirman, kunna libasun lakum wa antum libasun lahum. Mereka itu istri-istri adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Kita lihat deh pakaian kita. Pakaian kita ini untuk apa? Untuk melindungi ya, jilbab kita ini untuk melindungi rambut kita, kepala kita, gitu, aurat kita. Kemudian baju kita ini untuk melindungi tubuh kita. Tapi melindungi aja nggak cukup ya. Kita pengen yang cakep kan, gitu. Kita pengen kan baju yang cakep. Baju yang cakep ya kita pilih modelnya, gitu, yang cocok sama badan kita. Kalau kepanjangan dipotong, gitu. Kemudian kita pilih bahannya yang nyaman. Kita nggak mau pilih bahan yang keras, yang kasar, yang panas, gitu kan. Jadi pakaian itu seperti itu, dia menutupi tapi juga memperindah dan menyamankan. Jadi yang namanya libas, hubungan antara suami sama istri, pakaian itu bukan cuma nutupin tapi bikin nyaman. Kita nyaman sama dia, suami juga nyaman sama kita, gitu. Terus saling memperindah. Jadi kita nggak ngebuka-buka aib suami gitu kepada siapapun gitu, kecuali memang diperlukan. Terus kemudian keharmonisan rumah tangga tidak berarti bebas dari konflik, tapi bagaimana konflik itu dihadapi dengan akhlak yang baik dan niat yang lurus. Kemudian peran akhlak dalam komunikasi, dalam menghadapi komunikasi, menghadapi ujian juga ya. Akhlak itu kuncinya Bu. Akhlak itu adalah kuncinya. Rasulullah bersabda, khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya. Jadi kita tuh nggak cukup ya hanya sholat dan puasa aja. Misalnya kalau kita rumah tangga ini kurang baik, makanya sholatnya dilihat, udah benar belum sholatnya, puasanya. Bukan cuma itu, tapi ucapan kepada pasangan. Sholat udah, puasa udah, tapi ucapan ke dia masih kasar, masih nggak sabaran, penuh dengan celaan dia. Itu akhirnya apa? Nggak selesai. Jadi komunikasi yang hangat, yang santun, kemudian terbuka, itu adalah jembatan menuju keharmonisan. Kemudian kita juga jangan tunggu pasangan berubah dulu, kitanya yang mesti berubah. Jadi kalau kitanya berubah, nanti kita akan lihat perubahan pada dirinya, karena perubahan itu menular. Kemudian juga ibu-ibu, kadang-kadang kita suka nyeselin apa yang sudah terjadi di masa lalu ya. Misalnya kita pernah nyakitin suami. Pernah nggak mau nyakitin suami? Sering. Nyakitin suami dengan sampai dia tuh sampai yang sakit hati banget gitu. Dan sebenarnya sudah dimaafkan kan sama beliau ini. Misalnya kejadiannya 5 tahun yang lalu gitu. Beliau sudah memaafkan, tapi kita masih sering membawa-bawa itu. Jadi kita suka merasa aku bukan orang yang berguna. Jadi ketika ingat lagi aku bukan orang yang berguna. Ketika ingat lagi aku tuh pengen jadi istri yang baik, tapi kenapa aku pernah melakukan itu? Aku pernah nyakatin suami aku. Jadi ayah minder sama suami. Bawaannya merasa bukan istri yang berguna, padahal suaminya sudah memaafkan. Ini buat apa gitu? Kan udah lama gitu ya. Jadi kalau kita ingat, sekedar ingat aja, jangan sampai dalam gitu. Karena kejadiannya udah lewat. Ibaratnya, untuk apa kita menyesali nasi basi kemarin? Kita makan nasi basi nih kemarin, hampir basi lah, udah penyek-penyek gitu ya. Untuk apa kita menyesali nasi basi yang kita makan kemarin, sedangkan di depan mata kita sudah ada nasi hangat gitu. Terus untuk apa juga kita mengkhawatirkan nasi basi yang akan terjadi besok hari, sementara di depan kita ada nasi hangat, padahal nasi basi besok hari belum tentu terjadi gitu. Nah ini yang kadang-kadang sering membayang-bayangin kita begitu, masa lalu, masa depan, menyikapinya dengan cara yang nggak baik. Padahal di depan kita ada kehidupan yang harmonis, tapi kita ngebayangin aku dulu pernah nyakitin dia. Coba deh saya kasih simulasi, ibu-ibu tutup matanya,
tutup matanya, ya. Kemudian bayangin apa yang saya omongin gitu ya. Jadi ini pulang dari sini bakalan panas banget siang gitu ya. Bayangin ya Bu, bayangin jangan lihat saya. Kemudian panas banget sampai di rumah, adem gitu ya. Begitu kita buka pintu, adem sampai di rumah. Terus kita pengen minum air yang dingin. Kita ambil air, kemudian kita masukkan ke dalamnya madu 2 sendok. Bayangin madu 2 sendok. Kemudian ibu masukkan ke dalamnya es batu 3 biji. Kemudian ibu membuka kulkas, ternyata di situ ada jeruk nipis. Jeruk nipis itu ibu ambil, ibu potong, kemudian ibu pengen tahu nih asam apa enggak nih. Ibu pencet dulu ke dalam mulut, ditaruh di lidah, gitu ya, gitu dipencet, dan akhirnya ibu merasakan asamnya jeruk nipis itu. Baru kemudian jeruk nipis itu ibu peresin ke gelas dan ibu minum. Aduh, seger banget itu, air dingin banget. Oke, sekarang buka matanya. Ada rasa ngiler-ngiler nggak pas lagi dipencetin jeruk nipisnya? Gitu, asam. Ada nggak jeruk nipisnya? Nggak ada. Jadi kejadiannya nggak ada, dia cuma ada di bayangan, tapi terjadi sama fisik kita. Nah, itu yang seringkali kita bawa-bawa dalam kehidupan kita. Kita udah pernah nyakitin suami kita, padahal itu udah lama dan dia udah maafin kita, tapi kita ngerasa terus gitu, seakan-akan itu kejadiannya masih hari ini gitu. Itu yang menghambat jalan kita. Jeruk nipisnya nggak ada, tapi ada kan asam-asamnya. Nah, jadi tadi rasa pernah menyakiti suami kita bayang-bayangin terus, akhirnya sampai sekarang kita merasa kita adalah orang yang brengsek gitu, nggak bener, padahal udah ngaji gitu kan. Nah, itu yang seringkali menghambat komunikasi antara suami istri. Begitu juga sebaliknya, suami pernah nyakitin kita, diinget-inget terus. Kalaupun inget aja, misalnya saya ngomong sama ibu sekarang, jeruk nipis saya belah, saya cipratin, ibu ngerasa keluar liur nggak yang barusan? Nggak terlalu, karena saya nggak sampai dalam ngomongnya, nggak sampai suruh bayangin. Nah, sama kayak tadi, ngebayangin suami pernah nyakitin, tapi kita ya udahlah gitu. Ya kan, ibaratnya tadi yang terakhir saya bilang potong gitu jeruk nipis, kemudian pencetin, tapi ibu biasa aja, paling keluar doang lah, nggak ngiler-ngiler dikit, tapi nggak sama kayak yang tadi ya, yang pertama gitu kan. Nah, kalau ingat-ingat kesalahan suami sampai yang sampai gitu, padahal kita udah maafin, nah itu dia yang menghambat. Padahal udahlah gitu ya, itu sudah menjadi takdir, kita maafkan dan kita lewati hari-hari ke depan. Buat apa menyesali nasi basi, buat apa takut akan nasi basi besok hari yang padahal belum tentu terjadi. Takut cerai, padahal belum tentu gitu ya. Nah, jadi solusi Islami dalam ujian rumah tangga, kita berdoa bersama kepada Allah, minta kekuatan dari Allah, karena hati pasangan kita ada di tangan Allah, bukan di tangan kita. Kita nggak bisa membalik hatinya, tapi Allah yang bisa membalik hatinya. Ada sabda Nabi yang mengatakan jari Allah di antara dua jari Allah di antara hati manusia di antara dua jari jemari Allah. Jangan bayangin jarinya Allah, nggak boleh. Itu kalimat mutasyabihat, kalimat yang maknanya dikembalikan kepada Allah, tapi maknanya maksudnya Allah itu yang membolak-balikan hati. Dulunya nggak benar, dia bisa berubah menjadi benar. Itu semuanya ada di tangan Allah. Maka kita minta kekuatan kepada Allah ya, biar Allah yang menjaganya. Ya Allah, aku titipkan suamiku kepadamu. Kemudian murojaah akhlak, selalu evaluasi diri, bukan hanya mengevaluasi dia gitu. Kemudian taklim keluarga, jadikan rumah kita sebagai tempat menuntut ilmu, bukan cuma tempat istirahat, tapi juga tempat untuk menuntut ilmu.
bersama dengan suami, bersama dengan anak, gitu. Kemudian kita memasukkan peran masjid dan majelis ilmu dalam rumah tangga kita. Maksudnya apa? Kita berumah tangga, kita butuh masjid, kita butuh majelis taklim. Jadi kitanya nih, saya, suami, anak-anak itu, ayo kita ikut sama-sama dalam kegiatan dakwah ya, untuk menjaga keislaman di rumah. Jadi apa yang kita lakukan di luar, di masjid, di majelis taklim itu ke bawah ke rumah, gitu ya. Kemudian menghindari pihak ketiga yang merusak. Ya, pihak ketiga itu merusak, ibu-ibu. Curhatlah pada yang amanah. Ya, bukan sembarang orang, gitu ya. Apalagi media sosial. Kadang-kadang curhat itu, ya suka tiba-tiba aja pengen curhat sama orang ini. Padahal tahu-tahu curhat kita sama dia itu menjadi awal petaka dari rumah tangga kita. Nauzubillah min dzalik. Ya, jadi ibu-ibu sekalian, membangun rumah tangga itu ibarat membangun rumah di atas batu karang. Dia harus kokoh, harus tahan badai, dan harus terus diperbaiki. Ibarat rumah, ada yang bocor dibenerin, ada yang kelopek-kelopek ditambelin, dan seterusnya. Jadi terus menerus. Jadi bukan yang nggak bakal dibenerin. Kalau nggak mau dibenerin, nggak diperbaiki, rumah kan pasti hancur, gitu kan. Jadi rumah tangga seperti itu, ada sesuatu perbaiki, jangan ya udahlah rusak deh, nggak gitu ya. Jadi harus terus ini, dan akidah yang kuat itu yang akan menjadi fondasi, dan kebijaksanaan kita dalam menghadapi perubahan itu menjadi atapnya, gitu, menjadi atap pelindung. Jadi kita ngerasa masuk rumah tuh ada yang melindungi. Apa yang melindungi? Kebijaksanaan kita, gitu, dengan pasangan kita. Kemudian jangan takut pada ujian. Dulu aku takut diuji, Allah jangan uji aku. Jangan takut sama ujian, tapi takutlah kalau kita tidak siap menghadapi ujian itu dengan keimanan dan akhlak kita. Jadi masalah itu jangan kita ada masalah kita lari, tapi hadapi. Contoh nih, anak kita main bola di depan rumah tetangga sebelah, kemudian dia nendang bola kena kaca. Nah, sikap anak kita, dia langsung lari gitu, nggak mau tanggung jawab, gitu ya. Nah, itu sikap yang nggak baik. Tapi yang mesti dia lakukan sama anak kita adalah datang ke rumah tersebut, kemudian minta maaf om, nanti aku bilang sama ibu aku untuk mengganti kaca om. Itu namanya menghadapi masalah. Tapi kalau lari itu nggak menyelesaikan apa-apa. Jadi kalau kita punya masalah, salah sama suami, hadapi, jangan diem-diem aja. Tadi pakai duit dia tuh 1 juta. Kalau dia sadar, ya udahlah, ntar saya minta maaf. Tapi kalau nggak sadar, ya udah. Itu namanya lari. Itu namanya lari. Kalau ini ya hadapi gitu. Tadi maaf, saya kilaf, diajak jalan sama ibu-ibu. Kebetulan kartu ada di dompet, ya udah aku beli aja gitu. Ya udah cerita lah gitu, jangan diam-diam aja. Jadi hadapi, dan menghadapi masalah itu sambil kita menggenggam tangan dengan suami dan bersandar hanya kepada Allah. Seperti itu. Jadi semoga Allah jaga setiap rumah tangga kita dengan cinta, keimanan, dan juga kesabaran. Dan Allah berfirman di dalam Al-Quran surat At-Tahrim, Bismillahirrahmanirrahim, Qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Allah berfirman seperti itu, kemudian ditangkap oleh Ali bin Abi Thalib bahwa maksudnya adalah didik keluarga. Didik keluarga bagaimana? Dengan 3 ilmu dasar. Akidah, ini tadi kita bicara akidah ya. Akhlak juga tadi kita singgung. Kita belum bahas fikih. Akidah, fikih, kemudian akhlak. Ini 3 ilmu dasar yang harus ada dalam rumah tangga kita, gitu, supaya terhindar dari api neraka. Saya kemarin baru bahas di rumah saya ya, di kajian hari Jumat itu mengenai fikih waris. Fikih waris itu adalah salah satu ilmu yang sebenarnya setara dengan belajar Al-Quran. Ya,
Rasul bersabda, pelajarilah Al-Quran dan ajarkanlah, dan pelajarilah ilmu waris dan ajarkan. Tapi pada kenyataannya banyak orang yang belajar Al-Quran tapi dia tidak belajar waris, sehingga akan menemukan satu masa di mana ada persoalan waris yang nggak bisa diselesaikan, bahkan oleh ustadz yang ahli banget di bidang waris itu nggak bisa menyelesaikan. Kenapa? Karena berlarut-larut. Orangnya udah meninggal 30 tahun yang lalu, nggak dibagi-bagi warisnya. Udah ahli waris udah meninggal, kemudian ada cucunya segala macam, mau dibagi-bagi juga rumit. Sampai pakar ahli waris pun bingung bagaimana menyelesaikannya, gitu. Nah itu jadi ketika tidak dibagi ada konflik keluarga, gitu ya, sehingga keluarga yang tadinya adik kakak harmonis tiba-tiba musuhan, gitu. Nah ini juga salah satu yang mesti diajarkan oleh keluarga kepada istrinya dan juga kepada anaknya. Ajarin waris. Nanti kalau ayah sudah meninggal, harta ayah ada di sini. Nanti ditotal ya. Habis ditotal, ibu kamu dapat 1/8, kalian dapat 7/8, dapat sisanya. Jangan berantem. Bagi 1, yang perempuannya 1, yang lakinya 2 bagian. Nggak boleh marah. Yang perempuan dapat 1. Jadi diajarin seperti itu. Supaya ada nanti kalau ayah sudah meninggal, bagi warisnya jangan ditunda-tunda ya. Udah pernah belum begitu ngebahasnya? Jangan tunda-tunda bagi warisnya. Nanti kalau nggak dibagi waris, nanti ayah yang kena nanti di akhirat. Nanti ayah yang disiksa. Memang seperti itu. Ya kalau keluarga konflik gara-gara waris, yang punya hartanya ini yang bakalan disiksa di hari kiamat. Nauzubillah min dzalik. Jadi membagi waris dengan cepat itu sebenarnya adalah menghindarkan dari persoalan di masa yang akan datang. Karena seringkali ya kalau udah terjadi nih perbedaan ini, masalah waris ini, ada yang akhirnya mendapatkan bagian lebih besar, itu kan ngambil hak orang, ya kan? Itu seperti memasukkan api neraka ke dalam perutnya, dimakan apa itu. Ya, jadi penanganan waris seperti itu. Itu salah satu ilmu dalam rumah tangga. Kemudian ilmu bagaimana wudu yang benar. Suaminya ngamatin nggak nih istrinya nih, wudunya benar nggak nih? Ibu-ibu pakai kosmetik ya, kosmetiknya waterproof apa enggak? Kosmetik nih ya, kalau kata iklan-iklan di TikTok tuh, kalau diginiin, gitu, air lewat doang, gitu ya, bagus kosmetiknya. Tapi bagaimana pas saat wudu? Sah nggak tuh? Karena airnya nggak ngalir gitu loh, nggak masuk ke dalam kulit-kulitnya. Maka yang harus dilakukan adalah bersihkan dulu kosmetiknya, pakai micellar water atau pakai pokoknya makeup remover apa gitu ya, dibersihin dulu sampai udah nggak ada lagi makeupnya. Baru itu pun micellar waternya dibilas lagi ya, karena micellar water sendiri zat yang ini lagi nggak boleh bercampur dengan air. Jadi bersihin dulu, baru kemudian kita berwudu. Nah suami yang perhatian adalah sampai merhatiin itu, udah dibawa belum micellar waternya gitu. Itu pakai lipstick tebal amat, nanti wudu gimana gitu. Kalau bisa suami sampai perhatian kayak gitu, mau kena nggak? Itu juga luar biasa kalau suami istri bisa sampai seperti itu. Tapi kalau nggak ya nggak apa-apa. Tapi intinya kitanya nih yang sadar dulu nih gitu, bahwa ini mau kenanya gimana. Ya urusan fikih ya, fikih sholat, fikih wudu, taharah dan seterusnya. Jadi ini adalah bekal dalam rumah tangga kita. Belum fikih suami istri, ya kan? Dalam hubungan, dalam apa. Mungkin itu ibu-ibu barangkali mau ada tanya jawab, silakan. Baik ibu-ibu, demikian tadi sudah disampaikan kajian oleh Ibu Ustazah. Barangkali ibu-ibu ada yang mau ditanyakan, silakan ibu.
Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz ya, tadi tertarik sama kajian terkait dengan waris ya. Jadi gini Ustaz ya, kami 7 bersaudara telah ditinggalkan oleh orang tua. Kebetulan ibu sudah 8 tahun meninggal dan bapak sudah 6 tahun meninggal. Waris yang diamanahkan atau ditinggalkan kepada kami berupa sawah. Namun sampai saat ini karena ukuran sawah itu tidak sama ya, ada yang sekian meter dan kami bertujuh kebetulan 3 perempuan dan 4 laki-laki. Saat itu orang tua mengamanatkan paroid ya, 2:1 untuk laki-laki 2, untuk perempuan 1. Tadi saya agak tertegun dengan ucapan Ustazah bahwa waris itu harus segera diselesaikan atau segera disampaikan kepada ahli waris. Namun kami bingung karena satu, ukuran tanah itu tidak sesuai. Kami pernah sepakat bahwa ketika sawah itu ada yang jual baru kami bagi gitu. Tapi sampai detik ini belum ada yang terjual saja. Itu bagaimana hukumnya untuk kedua orang tua kami. Kami memang sepakat bertujuh bahwa kalau itu dijual atau laku baru kami bagikan ya. Tapi apakah ada efek samping ketika itu belum terjual, artinya ahli waris belum mendapatkan apa-apa dari waris itu ya. Sedangkan kesepakatan kami bahwa itu seperti itu saja. Sawahnya aktif nggak? Sawahnya ada yang aktif, ada yang enggak. Enggak. Itu mohon pencerahan saja bagaimana. Terima kasih. Ya, baik. Pembagian waris tidak harus dijual, tapi pembagian waris bisa berbentuk saham. Misalnya nih, ini satu ini ya, satu lokasi gitu ya. Jadi waris gitu. Bagaimana pembagiannya? Jual sesuatu tuh gak gampang, jual aset ya, jual rumah, jual sawah itu gak gampang. Tapi gimana dibagi-bagi? Saya taruh di kertas ya, digambar. Gitu. Ini punya 1/8, ada masih ada ibu ya waktu itu waktu ayah meninggal. Ayah meninggal, ibu dulunya nggak. Tapi ketika ayah meninggal ibu masih ada. Ibu dulu berarti ayah kemudian punya anak 7-nya ada laki dan perempuan, ya kan? Berarti waris itu cuma berputar di ini aja, asobahnya atau sisanya cuma di anak 7 ini aja. Jadi nggak ke saudaranya si ayah gitu kan. Nah ya udah ini dibagi-bagi, misalnya dihargai atau dibagi gitu ya. Yang ini adalah milik siapa. Nah kalau misalnya kemudian aktif gitu kan, dibagi hasilnya dibagi berdasarkan pembagian waris gitu, yang tetap sama 2:1 gitu. Izin saja. Memang amanat bapak itu kan 2:1 ya, tapi kakak-kakak saya laki-laki itu sepakat bahwa katanya kami ikhlas untuk membagi rata. Itu hukumnya gimana saya? Boleh asal sudah dilewati secara syariat dulu. Jadi gini, misalnya ini udah bagi waris ya, ini 2:1 berarti si yang cewek berapa, yang cowok berapa gitu ya. Nah udah nih dikasih tahu nih bapak baginya seperti ini. Terus nanti setelah selesai baru kemudian kita bilang, tapi gimana kalau kita bagi rata? Pada setuju nggak? Setuju. Oh ya udah gitu. Yang penting ininya udah dilewatin dulu. Gitu. 2:1-nya sudah dilewati dulu, baru kemudian kita sepakatan bagi rata. Jadi kalau udah bagi rata, si perempuan berarti dihibahkan kan dari bagian laki-laki. Jadi si perempuan merasa berterima kasih kepada laki-laki yang sudah menghibahkan gitu, karena dia merasa dia statusnya adalah mendapat hibah dari yang laki-laki, bukan langsung dapat warisan dari warisan jadi si perempuan jadi sama rata. Ininya dulu dilewati gitu. Ada lagi nggak? Kira gitu. Jadi yang nggak aktif tadi ya udah dibagi aja, ini ya dibagi-bagi gitu, di saham lah ibaratnya, punya siapa berapa persen, punya siapa berapa persen. Kalau misalnya ada hasilnya itu juga dibagi berdasarkan prosentase.
silakan. Ustazah mau tanya, Iya. kalau ibu tiri dapat warisan nggak ya Ustazah? Ibu tiri, jadi ini seorang almarhum meninggal, ya kan? Almarhum meninggal punya ibu, kemudian ibu tiri nggak dapat. Oh nggak dapat ya Ustazah? Oh Yang kandung yang dapat. iya, ibu Ibunya, kandung kan udah ayahnya. meninggal, ibu kandung kan udah meninggal, Iya. terus bapak nyambung kan, nikah lagi. Iya. Nah, terus bapak meninggal. Iya. Nah kan berarti tinggal ibu tiri. Nah itu ibu tiri Nggak dapat. kita nggak dapat ya? Nggak dapat. Oh iya. Tapi makasih. kalau misalnya kita sayang sama ibu tiri kita, itu pakai cara lain. Misalnya kita menghibahkan selagi kita masih hidup, menghibahkan kepada ibu tiri, atau wasiat juga boleh. Jadi Oh, gitu. wasiat. Jadi misalnya nanti kalau saya meninggal, berikan bagian saya misalnya 10% buat ibu tiri. Oh gitu. Iya. Ustazah, makasih. Itu caranya. Makasih Ustazah. Assalamualaikum. Ada lagi Ibu? Ada lagi ibu-ibu silakan. Sudah cukup? Baik. Cukupnya kan katanya sampai jam 11. Gimana ibu-ibu sudah cukup? Nggak ada lagi yang bertanya ya? Baik, sepertinya sudah cukup Bu Ustazah. Mungkin ada rangkuman sedikit apa yang tadi disampaikan oleh Ibu Ustazah agar rumah tangga kita itu harmonis, harus memiliki akidah yang kuat. Jangan takut dengan ujian, saling terbuka, saling memahami, saling mendoakan, saling menasehati, saling memaafkan, dan mengevaluasi diri, bersyukur dan ikhlas, sehingga meraih rumah tangga sakinah mawaddah warahmah, sehingga tercipta keluarga yang bahagia dan harmonis sesuai dengan ajaran Islam. Mungkin sedikit itu Bu yang bisa saya simak. Mungkin dengan demikian selesai sudah kajian kita pada pagi hari ini. Mungkin bisa ditutup dengan doa Bu Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik ibu-ibu sekalian, mari kita berdoa. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar rumah tangga kita menjadi rumah tangga terindah yang kita rasakan, dan kita bersyukur kepada Allah yang kita dapat mensyukuri agar bahwa hal terindah dalam hidup kita adalah ketika suami kita melamar dan menikahkan kita, dan semoga selalu berada dalam istiqomah sakinah mawaddah warahmah, yang semoga kelak ketika masing-masing sudah tidak ada, kelak di akhirat kembali berkumpul dalam jannahnya. Amin. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabiyil mustafa. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Radina billahi rabban wa bil Islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa 'amalan mutaqabbalan. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila taqwa min thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allah